Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, para pendengar pemerhati Roja dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di malam hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya di kesempatan malam hari ini. Dan kita bersyukur pada Allah, kembali di malam hari ini kita akan menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizullah Ta'ala. Dan pada malam hari ini dalam pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir, insya Allah beliau akan membahas tentang hadis, tentang keluarga. Dan ini tentunya sangat menarik untuk kita simak bersama, karena seputar tentang pembahasan masalah keluarganya akan kita simak bersama. Dan kota Islam azani Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda semuanya yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 021 823 6543 ataupun Anda dapat bertanya mencet di 021 823 6543. 6 ikhwan Islam azani Allah wa iyyakum, kami telah terhubung dengan Ustadz di studio dan kita akan simak bersama. Dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian kita malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua, terutama di hari-hari yang mulia, di hari penuh keagungan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita zikir, kita menunjukkan kegembiraan dan juga rasa syukur, sekaligus menunjukkan syiar Islam, menyembelih hewan kurban, bertakbir, dan mengisi hari-hari ini dengan ibadah yang nuansanya ibadah maupun mubah. Dan ini semua merupakan bentuk kesempurnaan agama dan syariat ini. Kalau Allah menyatakan فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, apabila engkau selesai dari salah satu amal, pindahlah ke rutinitas dan aktivitas lain. Dan kita memiliki pilihan banyak. Ada salat malam, ada puasa Arafah kemarin, ada sedekah, ada berkurban, ada bertakbir, dan pengajian pun tidak berhenti. Inilah aktivitas bermanfaat. Tidak ada berhenti, tidak ada kekosongan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua. Kemudian untuk jamaah haji seluruh yang ada di tanah haram, kita doakan untuk Allah Azza wa Jalla terima, dijadikan ibadah haji mereka mabrur. Dan tidak kalah penting,
yang di tanah air, yang sempat niat dan sangat berharap untuk berangkat, ternyata visa tidak muncul. Kekecewaan itu terlihat jelas. Tetapi insya Allah niat sudah dicatat. Dan biiznillah pahalanya tidak akan Allah halangi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula untuk seluruh kaum muslimin yang belum sempat untuk berhaji atau belum mampu dan masih lama nunggu giliran. Semoga Allah azza wa jalla tunaikan, Allah mudahkan dan sampaikan pada niat baik itu. Dan semoga ibadah yang kita kerjakan ini tidak kalah menuai pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV, pendengar radio Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada, kita akan membahas tentang beberapa riwayat. Yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, bahkan termasuk kalau seandainya ada waktu nanti akan dibahas juga yang ke-6 dan 7. 1, 2, 3, 4 berkaitan dengan keluarga. Dan semoga Allah azza wa jalla memudahkan kita untuk mengikuti titah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang ke-156 dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Dijelaskan oleh penulis dalam riwayat Bukhari, karena di sini disebutkan kha, ya, dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu an. Sebenarnya hadis ini juga disebutkan dalam Sahih Muslim, sehingga hadis ini merupakan hadis yang muttafaq alaih. Dalam riwayat Ali radhiyallahu an dikatakan dengan singkat di sini, ijlis ya Aba Turab, duduklah wahai bapaknya debu. Dikatakan qalahu li Ali. Kata-kata ini disampaikan kepada Ali radhiyallahu an. Dalam Sahih Bukhari dan dalam riwayat Muslim disebutkan, akan tapi sedikit saja perbedaan redaksinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan riwayat ini kepada Ali ketika terjadi sedikit perselisihan antara Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha. Sedang cocok kalau kita bilang, sehingga Ali radhiyallahu anhu tidak ada di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang mertua, kepala negara, seorang teladan. Pada saatnya beliau tegas di depan syaitan, takut setan, di depan musuh gentar, di depan anak, di depan menantu. Beliau bijak menghadapi situasi yang sedang tidak stabil karena cekcok dan ada masalah rumah tangga, dan ini merupakan sesuatu yang terjadi pada sifat kemanusiaan. Lalu kita lihat keteladannya. Apa sikap yang diperagakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali radhiyallahu anhu bagaimana, dan Fatimah. Dalam riwayat Sahihain disebutkan oleh Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma kana li Aliyin ismun ahabba ilaihi min Abi Turab." Tidak ada nama yang lebih disukai oleh Ali kecuali nama Abu Turab. Kenapa? Karena nama ini, panggilan ini namanya kunyah, ya. Namanya kunyah. Kunyah itu biasa dipanggil dengan nama anak atau nama ayah. Seperti ayahnya bernama Abdullah, maka dikatakan Ibnu Abdullah, anaknya Abdullah. Atau dipanggil dengan nama anak, anaknya Abdullah, maka dipanggil Abu Abdullah. Atau nama anaknya Muhammad, maka dipanggil Abu Muhammad, ayahnya Muhammad. Ya. Dan laqab ini julukan. Laqab itu julukan. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali radhiyallahu anhu dengan nama Abu Turab. Ya. Kenapa? Dikatakan wa in kana la yafrahu bihi idza du'iya biha. Dan Ali senang banget kalau dipanggil dengan nama Abu Turab ini. Bahkan dalam sebuah riwayat, lawan-lawan politik Abu Turab radhiyallahu an, yaitu Bani Umayyah, mereka mencela Ali radhiyallahu an, dicela habis-habisan. Sampai dikatakan, itu Turab, Abu Turab, Abu Turab. Sampai sebagian orang tidak terima. Kenapa? Semakin bengisnya mereka
menyebut Abu Turab dengan panggilan mengejek. Tapi sebagian sahabat ngerti bahwa justru Ali radhiyallahu an suka dipanggil Abu Turab. Begitu. Baik. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bait Fatimah radhiyallahu anha, falam yajid Aliyan fil bait. Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Ternyata beliau tidak ketemu dengan Ali. Qala aina ibnu ammika? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana anak pamanmu? Mana sepupumu? Baik, di sini Badruddin Al-Aini rahimahullah, beliau meninggal tahun 855 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, di sini ada dua pelajaran. Yang pertama, bolehnya seseorang mengizinkan, ini boleh seorang wanita mengizinkan ayahnya untuk masuk ke rumah dia, meskipun tanpa seizin suami. Ya. Ini pelajaran pertama, karena Nabi SAW masuk langsung ke rumah Fatimah, meskipun Ali radhiyallahu anhu tidak ada. Tapi dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, la tasumil mar'atu wa zawjuha syahidun illa bi'idzni. Tidak boleh seorang wanita puasa sunnah sementara suaminya ada kecuali harus minta izin. Ya, wala ta'dhan bidukhuli baitihi atau bidukhuli baitiha wa zawjuha syahidun illa bi'idzni. Dan tidak boleh seorang istri mengizinkan masuk ayahnya atau orang lain yang mahram sekalipun di rumah dia dan di rumah suaminya sementara suaminya ada, kecuali dengan izin suaminya. Ya, tapi wallahu alam, ini memang karena Ali radhiyallahu anhu tidak ada. Kemudian yang kedua karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi yang ketiga kemungkinannya karena Ali radhiyallahu anhu tidak bakal menolak kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama mengatakan boleh seorang istri mengizinkan ayahnya untuk masuk menemui dia di rumah suaminya kalau seandainya pun suaminya tidak ada, tetapi tidak akan melarang. Tapi kalau seandainya suami melarang bagaimana? Para ulama mengatakan kalau diketahui suaminya tidak suka sama sekali ada orang lain masuk ke rumah sekalipun mahram dari istrinya, maka seorang istri tidak boleh melanggar apa yang tidak disukai oleh suaminya. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, walakum alaihinna alla yuti'na ahadan yati'na fi furushikum aw la walakum alaihinna alla yuti'na fi furushikum ahadan takrahuna. Kata Nabi SAW, hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri-istri kalian adalah dia tidak boleh mengizinkan masuk sampai duduk di tempat tidur kalian seorang yang kalian benci. Para ulama mengatakan sampai pun keluarga tidak boleh. Tetapi tetap saja kita berbicara tentang hukum syar'i. Adapun yang ideal kemudian berkaitan dengan akhlak dan seterusnya, tidak pantas seorang suami melarang istrinya untuk mengunjungi orang tuanya, mengizinkan mereka hadir untuk saling bertemu dan seterusnya. Tetapi ini hukum asalnya demikian. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Aina ibnu ammik?" Di mana anak pamanmu atau sepupumu? Al-Kirmani rahimahullah, beliau seperti dinukil oleh sebagian ulama, ya. Al-Kirmani ini beliau punya syarah Bukhari juga, namanya Al-Kawakib Ad-Darari. Ya, beliau mengatakan dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dengan sepupu. Mana sepupumu? Padahal itu kan suaminya. Kenapa tidak dikatakan mana suamimu? Bisa jadi karena Nabi SAW paham ini putrinya sedang musuhan, ya, sedang tidak enak, maka beliau ingin memberikan kata-kata yang tidak semakin memperburuk suasana,
Maka beliau daripada mengatakan mana suamimu, beliau mengatakan mana sepupumu. Sehingga Fatimah radhiyallahu anha ngerti juga, oh bapaknya ini paham, anak sedang tidak enakan ini sama suami, begitu. Tapi bukan berarti Nabi SAW ngompori. Kenapa? Tidak. Tetapi beliau ingin istilahnya talatuf, ya, menghibur. Mana sepupumu itu? Kenapa ada tidak ada begitu. Dan ini juga disebutkan oleh Badruddin Al-Ain di dalam kitab Umdatul Qari. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkan dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Ya, sehingga boleh seseorang ingin menghibur dengan menyebutkan kerabat. Ya, ini pelajaran lain juga. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut suamimu mana, karena Nabi SAW paham ini anaknya sedang ngamuk-ngamukan ini. Ya. Dan juga yang kedua, memang ketika seseorang disebutkan kerabatmu di mana, seringkali memang kebiasaan orang dia jadi akrab, dia jadi tenang karena memang keluarga yang kenal dengan baik itu akan membuat orang jadi akrab. Seperti kita ketemu orang asing, lalu kita berkenalan, lalu kita ketahui ternyata dia dari arah mana, dari daerah ini dan itu. Oh, apanya ini? Ketika seorang ternyata betul-betul saudaranya, maka dia akan semakin akrab. Kita ketemu di kereta, ketemu di tempat masjid atau di mana, kemudian ternyata diketahui dari daerah tertentu. Oh, kenal ini tidak? Iya, itu saudara saya. Oh, ini masih saudara ini juga. Ini juga. Ketika kenal, akhirnya orang akan semakin akrab. Ini pelajarannya. Ini disebutkan dalam syarah Sahih Bukhari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya bukan dengan sapaan yang tadi. Maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana baini wa bainahu syai'un faghadabani, fakharaja falam yaqil 'indi." Sebenarnya ya Rasul ada masalah ini antara aku dengan dia, maka dia marah-marahan sama aku, gitu. Maka dia keluar dan tidak tidur siang di tempatku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insan, "Unzur ainahu." Nabi SAW menyapa sebagian sahabat, tolong carikan Ali di mana dia. Bukan cari ke Fatimah radhiyallahu anha, coba cari suamimu, bukan seperti itu. Beliau menghargai sekali, tapi Nabi SAW tidak mengompori dan memanaskan suasana. Ya, beliau mengatakan, tolong cari di mana Ali radhiyallahu anhu. Qala faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqid. Maka orang tadi datang, ya Rasulullah, Ali radhiyallahu anhu sedang tidur di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ini para ulama mengatakan berarti hadis ini menunjukkan masjid itu boleh dijadikan tempat tidur. Meskipun bukan bujang, meskipun bukan orang yang tidak punya tempat tinggal. Ketika seseorang tidur di masjid dalam keadaan apapun boleh. Ya, boleh. Tetapi tentunya ini hukum syar'i. Jika seandainya sebagian pengurus masjid keberatan karena masjid ini untuk ibadah, karena sebagian orang datang ke masjid memang untuk tidur, ya, sehingga menyebabkan sesuatu yang mungkin mengganggu kebersihan atau aroma atau ya mengganggu kekhusyuan ibadah yang ada di situ, maka hal ini perlu diperhatikan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب. Ya, ternyata Nabi SAW datang, Ali radhiyallahu anhu sedang tidur, kemudian sampai selendangnya jatuh kena debu. Ya. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب. Maka Nabi SAW dengan kasih sayang melihat sampai ada debunya itu di badan Ali radhiyallahu anhu, diusap. Hai Abu Turab, ayo bangun, ayo bangun. Abu Turab bangun. Ya. Kemudian dalam riwayat Muslim dikatakan, qad saqata rida'uhu an shiqqihi fa asabahu turabun faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu wa yaqul qum abat turab, qum abat turab. Dengan redaksi yang sedikit saja berbeda. Dikatakan
Nabi SAW datang, dibersihkan debunya, kemudian bilang, ayo bangun gitu. Dan ini menunjukkan Nabi SAW sayang banget dengan Ali radhiyallahu anhu, dengan menantu, dan tahu bahwa memang sedang ada ketidakenakan ini. Maka Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menukil dari perkataan Ibnu Battal rahimahullah. Ini Ibnu Battal juga sama. Beliau seorang ulama dalam mazhab Malikiyah, wafat tahun 449 Hijriah. Beliau punya syarah Sahih Bukhari. Nah, beliau ini mengatakan pelajaran dari hadis ini bahwa orang hebat sekelas Ali radhiyallahu an berani. Ketika Nabi SAW hijrah, beliau menggantikan posisi Nabi SAW, mau dibunuh-bunuh. Berani sekali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seorang pendekar. Dan kini beliau radhiyallahu an menikah dengan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata masalah keluarga ada. Artinya wajar ya kalau ada orang yang sempat tidak enakan ini dengan pasangan. Banyak yang mengatakan inilah garamnya hubungan rumah tangga. Ya, justru orang ketika tidak pernah ada masalah, justru tidak wajar gitu. Bahkan saya pernah membaca ini dalam surat Kabar, ya di Timur Tengah ya, di Timur Tengah. Dan ini kejadian nyata di surat Kabar. Satu kejadian, ada seorang wanita menuntut cerai suaminya. Kenapa? Karena tidak ada masalah dalam rumah tangga. Jadi dingin, suaminya tidak pernah mempermasalahkan apa-apa, diam saja, tidak pernah ada masalah sama sekali, sehingga sampai istrinya bosan luar biasa, mengajukan khulu', cerai. Luar biasa, subhanallah. Artinya permasalahan dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa, wajar, meskipun orang hebat sekalipun. Meskipun orang calon penghuni surga ini, Fatimah radhiyallahu anha calon penghuni surga, Ali radhiyallahu anhu calon penghuni surga, orang yang betul-betul di lingkup terdekat, terjadi seperti itu. Dan ini tidak mengurangi fadilah mereka, karena kemanusiaan ini. Begitu. Baik, ini banyak pelajaran dalam hadis ini disebutkan oleh Al-Kirmani, disebutkan juga oleh Badruddin Al-Aini rahimahullah. Beliau mengatakan di antara pelajarannya ya, ini bolehnya seseorang menggunakan nama yang bukan anak, nama panggilan. Abu Turab, beliau bukan ayahnya Turab atau ayahnya debu, akan tapi panggilan ini diambil dari kondisi yang ketika beliau sedang tiduran kena debu. Lalu Nabi SAW panggil beliau dengan sebutan Abu Turab. Ini boleh. Yang kedua disebutkan bagaimana keakraban seorang mertua kepada menantunya. Dan ketika melihat sebuah situasi yang wajar, gimana kita tidak paham Nabi SAW sudah tua, bijaksana, dan istri 9. Menghadapi kecemburuan istri-istrinya sudah hatam itu. Dan beliau pernah punya istri 1, Khadijah radhiyallahu anha, punya anak banyak, punya anak laki, punya anak perempuan. Beliau dengan kebijaksanaannya, beliau tidak nambah kacau suasana, dan ini harusnya memang diteladani oleh para orang tua. Sehingga kalau kita perhatikan yang sangat memprihatinkan, ya, ketika ada masalah dan orang tua langsung campur tangan, tetapi belum sempat mendengar dari dua sisi, maka jadilah bukan damai tapi intervensi, akan memperburuk, memperparah suasana. Pisah aja gitu. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang, ya Aba Abdillah, bapakku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Imam Ahmad, jangan dituruti. Kata orang tadi, tapi ya Imam Ahmad, wahai Aba Abdillah, Abdullah bin Umar, beliau nurut kepada bapaknya. Maka maksudnya Umar radhiyallahu anhu ketika bilang kepada anaknya, ceraikan istrimu, nurut dia. Maka kata Imam Ahmad, kalau bapakmu seperti Umar,
turutin. Tapi kalau tidak, jangan. Artinya, sebisa mungkin ketika ada masalah, dengar dan justru usahakan untuk didamaikan. Ini tentunya secara umum. Adapun memang ada masalah-masalah yang tidak bisa ditolerir. Suami berkali-kali dinasihatin tidak mau salat. Wal'iyadzubillah, bahkan salah satu pasangan terlibat dalam perzinahan. Wal'iyadzubillah. Ini sebagian masyayikh mengatakan ini tidak bisa dimaafkan. Ya, tidak bisa dimaafkan. Artinya bisa pengkhianatan yang memang akan memberatkan masa depan. Intinya kita katakan yang secara mayoritas masalah keluarga timbul ini adalah hal yang wajar ketika akhirnya perlu melibatkan keluarga besar. Itu sebenarnya solusi untuk berdamai. Ya, disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ketika ada masalah yang runyam, hampir runyam ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Ketika kalian khawatir akan terjadi perceraian, maka masing-masing pasangan mengutus keluarga untuk membicarakan yang baik-baik. Kalau memang mereka berdua ingin lanjut, Allah akan mudahkan, kasih bimbingan. Nanti Allah akan bimbing mereka berdua. Ya. Akan tetapi ini kekurang dewasaan yang ada di tengah masyarakat ketika memang orang tua sering menjadi sebab maraknya perceraian ketika intervensi. Urusan dapur, urusan pakaian, urusan nafkah, sampai dalam hal yang sepelik apapun, terutama ketika berbicara tentang misalkan, mohon maaf, ini diantara contoh besarnya keturunan. Ya, kita sering mendengar ada orang belum diberi karunia anak, orang tua langsung pikirannya ini kayaknya, ini begini, coba kamu pakai obat, coba ini periksa, coba segala macam. Kita katakan semua sebab untuk mendapatkan terbaik dan tawakal dilakukan, tetapi tanpa ada usaha yang menyudutkan. Ini memberatkan sekali. Begitu. Yang kedua, seringkali misalkan pihak suami ketika ada masalah dengan istri atau istri bermasalah dengan orang tua bahkan mertua, kurang bisa memposisikan, tidak menjadi penengah, atau minimal dia diam saja sehingga istri semakin terzalimi. Ini misalkan, ini beberapa kali terjadi sehingga istri ini tidak bisa menjaga nama dirinya, apalagi menjaga nama suami. Sang istri juga sama. Ketika memang di satu sisi dia seorang wanita yang perasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ini kita bahas untuk menjaga kebaikan, bukan untuk menyalahkan. Ya, ini hadis yang kita baca. Dalam hadis katakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Seorang wanita, kalau engkau berbuat baik kepada dia selama 1 tahun, sepanjang abad istilahnya, kemudian melihat kesalahanmu, maka dia seolah lupa dengan kebaikan-kebaikanmu. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini tidak semua, tetapi inilah tabiat. Ditambah lagi, sekarang ini ada medsos, ada circle yang bisa dikatakan corona usu, ya, kawan-kawan yang jelek, sehingga justru ada hasutan. Seorang wanita tidak pantas berteduh di bawah ayoman suami saja. Usahakan memiliki kemandirian. Artinya punya penghasilan sendiri, kemudian bisa menentukan keputusan sendiri. Di dalam rumah dia pun memiliki kepemilikan dan seterusnya. Intinya satu saat
Kalau seandainya memang akan pisah, sudah siap dan tidak perlu khawatir karena tergantung pada suami. Ini banyak sekali muncul pemikiran-pemikiran jelek yang membuat istri mulai tidak taat. Dan ini juga merupakan langkah juga. Suami kadang tidak sadar, akhirnya terjebak dalam situasi dia merasa tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Kita katakan kerusakan ini merupakan PR besar umat Islam. Ketika mereka ingin memperbaiki hubungan rumah tangga, maka cara yang paling tepat adalah meneladani rumah tangga Nabi SAW. Ya, kesuksesan itu tidak diukur dengan materi. Ya, saya pernah membaca dan saya pernah mendengar orang yang pernah sukses dalam karir. Dia mengatakan, saya ketika dalam kondisi puncak-puncak sukses karir saya, di situ saya justru menyadari bahwa rumah tangga saya sedang hancur-hancurnya. Lalu saya berpikir, untuk apa saya harus mengejar ini sementara dunia yang betul-betul saya jadikan pelipur lara di rumah tangga hancur. Saya pulang, saya mencari kebahagiaan bukan di situ, ternyata malah di luar. Saatnya saya harus berbenah. Dan ternyata kesadaran itu muncul setelah mengenal kajian Islam. Ya, di satu sisi saya pernah membaca seorang wanita yang mendapat hasutan syubhat pemikiran yang tadi kita sebutkan itu, akhirnya dia bekerja, dia mencari penghasilan, dia ingin menunjukkan saya pun bisa tanpa harus diatur, disuruh. Akhirnya dia berani akhirnya pisah. Sampai akhirnya dia mengatakan satu saat, aku menyesal dan wahai kaum wanita, jangan terkena dengan penyakit itu. Cukup saya sebagai korban. Kalian jangan mengikuti jejak kesalahan saya. Setelah akhirnya berpisah, setelah akhirnya dia punya segalanya. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak di situ. Rumah tangga adalah ibadah. Kita ingin menuju surga bersama dan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu nilai capaian. Kalau seandainya seorang hanya ingin mencari duit saja, maka alangkah bahagianya orang-orang anak konglomerat. Tetapi ternyata kita faham bahwa kekayaan yang hakiki terletak pada agama, kemudian pada hati. Orang bisa bahagia bukan karena apa yang dia dapatkan, karena orang yang sukses karirnya sampai mereka mengatakan, saya kalau mau mobil dalam merek apa yang disebutkan itu, dia dapat itu. Dan memang itu merupakan lambang kekayaan. Ya, kita mungkin jauh dari keramaian dan hiruk pikuk, persaingan bisnis, persaingan kekayaan. Tapi orang yang tahu itu betul-betul bagaimana rasanya jiwa ini merasa sempit ketika ada koleganya berhasil membeli yang baru, membangun yang ini, bahkan menunjukkan sesuatu, maka dia tidak bisa tenang. Persaingan itu ada. Tapi tidak di situ letak kepuasan dan ketenangan. Apalagi kalau sampai nyerempet pada masalah rumah tangga. Baik, intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang bijak, memberikan hal yang memang ini wajar terjadi di tengah rumah tangga Muslim. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau juga mengatakan bolehnya seorang memiliki kunyah atau nama panggilan lebih dari satu. Ya, terkadang Ali radhiyallahu anhu lebih dikenal dengan Abul Hasan. Ya, Abul Hasan. Ayahnya Hasan dan Husain dan juga ada anak yang lain, tetapi dikenal dengan Abul Hasan. Tapi beliau juga dipanggil Abu Turab dan tadi beliau disebut suka banget dengan panggilan itu. Kemudian disebutkan pula bahwa sebutan kalau datang dari orang yang terhormat, orang besar, disampaikan kepada orang yang masih istilahnya di bawahnya, maka biasanya orang yang kecil atau yang di bawahnya ini akan ridho-ridho saja. Dipanggil Aba Turab. Yang manggil siapa? Nabi SAW yang dikagumi, yang dihormati, mertuanya, maka rata-rata tidak akan membantah. Dan ini merupakan hal yang rata-rata
orang akhirnya akan terima. Sekalipun kelihatannya bukan pujian, tetapi dia akan justru suka dengan panggilan itu. Kemudian di sini juga ada keteladanan dari Ali radhiyallahu an. Apa keteladanannya? Disebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu ketika marah dengan Fatimah, beliau keluar dari rumah. Beliau keluar dari rumah agar menjaga tidak muncul sikap yang justru jelek. Yang disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullah, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, bahwa Ibnu Battal mengatakan ini Ali radhiyallahu anhu tidak ingin nanti ada raddat fi'il atau ekspresi berlebihan membuat beliau ngomong atau tindakan. Zaman sekarang apalagi sebagian orang yang tidak bertakwa kepada Allah mengatakan, oh itu KDRT. Kekerasan apa itu? Pukul kah? Bukan. Ternyata kata-kata kasar sedikit langsung dinilai kekerasan dalam rumah tangga. Kata-kata diam, apa segala langsung tersinggung. Kemudian kita katakan perceraian itu akan merugikan setiap pasangan. Terlebih apabila sudah memiliki keturunan. Dan yang akan bahagia adalah syaitan. Itu yang pertama. Ya. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika iblis menancapkan singgasananya di atas air, kemudian dia akan utus ba'atha sarayahu, utusan-utusannya, ayo nyebar, goda manusia semua. Ya'ti ahaduhum fayaqul, qad fa'altu kadza wa kadza. Aku sudah membuat ini, godaan ini, membuat dia seperti ini. Kata iblis kepada setan itu, ma fa'alta syai'an. Kamu tidak melakukan satu prestasi. Hatta ya'ti ahaduhum fayaqul, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Sampai datang setan mengatakan, salah satu setan laporan, aku tidak biarkan dia sampai aku berhasil memisahkan antara dia dengan pasangannya. Maka dalam hadis dikatakan, fayudnihi minhu wa yaqul, hadhihi, au anta. Dikatakan, maka setan memberikan tempat dia yang terhormat, didekatkan, kemudian dikatakan, kamu memang hebat, inilah prestasi yang sungguhnya. Jadi, ketika ada pasangan yang terpisah dari istrinya, dari suaminya, setan yang paling diuntungkan itu. Karena dia berhasil menggoda manusia. Maka kita katakan, ini ibadah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Dan kita tahu, kita dirongrong oleh musuh yang dekat dengan kita. Kita akan dirusak. Maka mestinya kita waspada. Kalau kita tahu dan kita sadar itu, maka tidak akan segampang-gampangnya. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Termasuk seluruh rumah tangga kaum muslimin. Baik. Ini di antara pelajaran yang disebut dalam hadis yang pertama, ya. Dan semoga kita kembali berdoa Allah menjaga keutuhan rumah tangga kaum muslimin. Sedih sekali kita, ya, sedih sekali ketika terdengar ada perceraian, perpisahan, terlebih lagi ketika mereka sempat dikenal seperti baik, bahkan kebaikannya, keharmonisannya dipertontonkan di depan medsos, sedang gendong-gendongan, makan bersama, lagi piknik, pergi, bercanda. Nah, ini ada dua malhuzah atau dua catatan. Yang pertama, kenikmatan itu dijaga, disyukuri, bukan dipamerkan. Ya, bahkan ini disebutkan sebagian ulama min khawarimil muru'ah, termasuk yang bisa merusak kehormatan seseorang. Ini istri bukan tontonan lain. Ini istri untuk ibadah, bukan justru dijadikan sebagai tontonan kita sedang ngapain, sedang apa. Ya. Yang kedua, selain ada orang hasad nanti. Yang kedua, tidak sedikit orang yang justru menunjukkan itu untuk menutupi hal yang sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya? Sedang musuhan. Tapi orang mungkin sudah mencium ini kayaknya tidak baik-baik saja. Akhirnya dia ingin menunjukkan di depan orang dia sedang harmonis. Ini kadzib. Ini bohong. Ya. Bagaimana sungguhnya? Sungguhnya atau yang seharusnya seorang menggunakan syariat. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Suami memperlakukan yang baik.
kemudian istri pun menghormati dan seterusnya. Ya, baik. Tidak ada yang paling baik kecuali orang yang menggunakan syariat. Orang yang betul-betul minta kepada Allah dan mempelajari, dan kapan dia betul-betul bersikap bijaksana. Wallahu a'lam. Hadis kedua, hadis yang ke-157, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Disebutkan, diriwayatkan ha, maksudnya Ibnu Majah. Kaf artinya Hakim, Tab artinya At-Tabarani, Haq artinya Al-Baihaqi. Ya, mereka semua meriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lima kutiba lahu minha. Baik-baiklah minta kepada Allah rezeki di dunia, karena setiap orang sudah dituliskan catatan rezekinya dalam takdir. Baik. Ini kita sering dengar hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Tsumma yanfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat." Ya, Allah menciptakan manusia 40 hari, gumpal darah, sekerat daging, kemudian akan ditiupkan ruh, kemudian malaikat akan tsumma yub'atsu ilaihi malak, akan dikirim malaikat, kemudian diperintahkan untuk menulis bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Gimana nih nanti jatah rizkinya berapa, nanti matinya kapan dan bagaimana, kemudian nanti kerjaan dia baik atau jelek, kemudian nanti dia termasuk orang celaka atau orang yang bahagia. Catat semuanya, selesai. Rizki tidak ada yang meleset. Maka dalam hadis ini dikatakan, baiklah, mintalah yang baik, atau carilah dengan cara yang baik untuk mendapatkan jatah rizkimu. Masing-masing sudah ada catatannya. Intinya para ulama menyebutkan hadis ini, jangan terlalu memberatkan, menforsir sampai lupa zikir, sampai melupakan hak badan, sampai tidak memperdulikan yang halal dan haram ketika mencari rezeki. Orang mengatakan, zaman sekarang cari yang haram susah, kok masih kamu bilang cari yang halal? Itu berangkat karena ketidakyakinan kita kepada Allah. Allah Ar-Razzaq, Ar-Raziq, yang memberi rizki dan betul-betul maha kaya dan maha pemberi rizki. Orang yang tidak percaya dan tidak beragama atau tidak yakin kepada Allah saja, dia yang sangat digalau-galaukan, ya, frustasi karena tidak bisa cari. Pada Allah Azza wa Jalla tentukan itu. Ya, burung yang tidak memiliki pikiran saja, Allah kasih rizkinya. Masa kalah dengan burung kita? Artinya sesuatu yang sudah Allah jaga dan pastikan dalam Al-Quran. Ya, kita punya jatah rizki, maka tidak akan meleset. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Al-Bazzar, At-Tabarani, dan disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Jibril alqa fi ru'i." Dalam riwayat, "Inna ruhal qudus nafatha fi ruhi atau fi ru'i." Jibril menghembuskan, memberikan wahyu kepadaku dalam jiwaku, anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalaha. Sungguhnya setiap jiwa tidak akan mati sampai menyempurnakan umurnya. Wa tastau'iba rizqaha, dan dia akan genapkan semua jatah rizkinya. Kalau orang meninggal berarti rizkinya sudah habis. Kalau belum, jangan khawatir. Masih ada jatah, makan gitu. Fattaqullah, kata Nabi SAW, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab. Minta apa yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla, rizkinya dengan cara yang baik. Ya. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizq an yatlubahu bima'siyatillah. Jangan sampai ada sebagian dari kalian karena merasa ini rezeki kenapa enggak datang-datang, akhirnya dia mencari dengan cara yang maksiat, dengan cara yang haram. Fa innallaha la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atih. Rezeki yang ada di sisi Allah tidak dapat diraih kecuali dengan taat kepada Allah. Kalaupun ada orang serakah dia, sikat sana, sikat sini, menzalimi sana,
menggasak dengan kekuatan, dengan bayaran, dengan segala macam, ingin menguasai perusahaan, tanah, rumah, kendaraan, harta, jabatan, semuanya. Maksimalnya dia hanya akan mendapatkan yang sudah Allah takdirkan. Tidak lebih. Dan terbatas. Kalau orang pernah punya pengembangan sini, pengelola tanah ini, sampai seluas apapun, duit sebanyak apapun, mati, ya dibawa semuanya. Maka dalam Sahih Muslim dikatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali wa laysa lahu min malihi illa ma akala fa afnah wa ma labisa fa ablah au tasaddaqa fa amdah. Banyak orang bilang ini semua hartaku. Padahal hakikat harta dia adalah yang dimakan sampai habis, yang dipakai sampai usang, atau yang dia sedekahkan nanti sedekahnya bisa membawa dia atau diketemukan di akhirat nanti. Sisanya wa ma siwa dzalika fatarikuhu linnas. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, yang selain itu ditinggal jadi warisan. Artinya kita bangga dengan rumah yang sampai 7 lantai, mati jadi warisan. Ya, kecuali kalau memang dia sedekahkan, dia wakafkan, atau dia berikan untuk maslahat kaum muslimin. Itu pun bukan ketika mau mati baru dia kasihkan. Intinya, orang sudah ditentukan rezekinya, bukan berarti dia tidak boleh untuk bekerja. Bahkan ini tanggung jawab. Terutama seorang laki-laki, pimpinan keluarga, tidak kerja, istrinya yang kerja, lalu dia nganggur di rumah, dia yang cuci piring, dia ngepel rumah. Ini kebalik dunianya. Ya. Jadi tanggung jawab dia memberikan nafkah, menunjukkan kepemimpinan dalam rumah tangga, dia yang tanggung jawab. Ya, dia tanggung jawab. Nah, kemudian Allah akan memberikan rezeki, ada pintu dan sebabnya. Memang tetap pintu tawakal tidak dinafikan, akan tetapi yang dikritik dalam hadis ini, orang tidak boleh terlalu terbelenggu dengan kepentingan dunia sampai tidak perhatian dengan dirinya sendiri. Ya, dan semoga Allah memudahkan rezeki kita semua. Baik, ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, hadis yang ke-158 dan 159. Hadis ini hampir sama ya. Cuman ada tambahan pada hadis yang 158. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Di sini huruf-huruf periwayatnya Hamim Imam Ahmad. Khad artinya Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Tab artinya At-Tabarani. Kemudian Hab artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang mengatakan, ajibud da'iya wala taruddul hadiyyata wala tadribul muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu diundang, datengin. Dan jangan menolak hadiah. Dan jangan memukuli kaum muslimin. Baik. Hadis yang berikutnya disebutkan qaf, ini artinya riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibu hadhihi da'wata idza du'itum laha. Penuhi undangan-undangan ini kalau kamu memang diundang untuk mendatanginya. Ya, hadis ini berkaitan dengan undangan dan kita diminta untuk menghadiri kalau sudah diundang. Kemudian para ulama mengatakan, ini sebagian ya, tidak semua, dan khilaf ada. Apa hukumnya ketika seorang diundang untuk makan? Karena undangan ini bukan undangan sholat, ini bukan juga undangan untuk berdakwah, tapi undangan makan di sini. Maka dalam hadis dikatakan, "Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha ursan kana aw nahwah." Ya, disebutkan apabila salah satu di antara kalian diundang untuk walimah, artinya undangan makan, maka hendaklah dia datang. Entah itu walimatul urus karena pernikahan atau karena yang lain. Dan walimah itu artinya makan-makan. Tidak harus walimah itu pernikahan.
Ada orang yang memiliki kebiasaan makan di hari Jumat, atau makan di malam hari, atau tasyakuran, atau ya memang jamuan makan biasa. Maka apabila kita diundang, maka kita pun hadir. Itu hukum asalnya. Sebagian ulama seperti mazhab Zahiriyah mengatakan wajib. Wajib, dosa kalau tidak datang. Gitu. Kemudian jumhurul ulama mengatakan dibedakan dulu ini. Walimatul urus atau pernikahan. Kemudian yang kedua, walimah atau undangan makan yang lain. Nah, kalau yang walimatul urus betul-betul penekanannya kuat banget. Penekanannya kuat banget. Kalau walimah yang lain tidak. Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan kalau walimatul urus wajib hadir. Kalau walimah yang lain sunnah. Ini menurut pendapat jumhurul ulama. Kemudian beliau mengatakan, kenapa walimatul urus wajib? Iya, karena Nabi SAW menyatakan orang yang tidak hadir dia telah bermaksiat kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek itu adalah makanan walimah. Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Karena yang sering terjadi, orang-orang miskin, dia sampai datang, atau minimal dia lihat, oh malah gak diundang. Tetangganya tahu ini ada acara kayak mewah nih, sudah pasang-pasang rias, segala macam. Ternyata gak ada undangan. Gitu. Benar dia pengen tuh kecipratan makannya atau gak diundang. Sementara orang yang kaya, malah jauh, dia malah gak apa-apa kalau gak diundang, ternyata malah diundang gitu. Maka kata Nabi SAW, faman lam yujibid da'wata faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Yang diundang terus tidak datang, maka dia telah bermaksiat membangkang perintah Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian walimah ini lebih ketat perintahnya ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini yang 159 ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau meriwayatkan ini. Beliau kemudian di akhir hadis ini mengatakan atau diriwayatkan wa kana Abdullah ya'ti ad-da'wata fil 'ursi wa ghairil 'ursi wa huwa sha'im. Dan Abdullah bin Umar setelah mendengar dan meriwayatkan hadis ini, beliau menghadiri setiap undangan, apakah itu walimatul urus atau walimah yang lain, baik beliau dalam keadaan berpuasa atau tidak berpuasa. Karena beliau tahu ini hak orang yang undang. Begitu. Kemudian, kenapa kok beliau kadang puasa, kadang tidak puasa ketika memenuhi undangan? Dalam hadis lain dikatakan, فَمَنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَمَنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ. Kata Nabi SAW, ketika diundang makan dan dia dalam keadaan tidak berpuasa, makan. Ketika dia berpuasa, datang tidak apa-apa dan dia nanti mendoakan orang yang ngundang. Dan memang sebagian ulama mengatakan kewajiban itu tidak sempurna kalau dia tidak datang sambil makan. Kalau seandainya dia datang kemudian datang tok begitu, akan membuat kehadiran dia tidak sempurna. Dalam mazhab Zahiriyah dia hadir itu ya wajib makan. Tetapi jumhur ulama mengatakan kehadiran itu sunnah, masa makan menjadi wajib? Enggak juga. Ya, makannya pun sunnah. Hanya kita lihat ketika undangan itu khusus, maka undangan itu semakin menekan untuk dihadiri. Tapi kalau undangannya umum, undangan umum maksudnya, ayo semua angkatan ini hadir, semua jemaah masjid hadir, semua teman-teman yang kerja di kantor ini hadir, civitas. Ini namanya undangan umum. Tapi undangan khusus pakai nama, apalagi ngomong langsung. Jangan sekarang, mohon maaf, undangannya hanya menggunakan ini. Tapi kalau seandainya itu khusus, maka ini lebih mendapat perhatian daripada undangan umum. Meskipun dicetak, tapi asal nama aja. Di absen di nama panggilan seret gitu. Tapi kalau orang kenal deket benar, awas yang nggak datang. Sampai kayak begitu, maka ini undangan khusus. Yang kedua, ketika dia sampai sana, lalu dia mendapati hidangan si orang tua pengundang, atau istilah kita namanya sahibul hajah ya, yang ngundang, dia kecewa kalau kita tidak makan hidangannya.
maka kalaupun dia sedang berpuasa, sebagian ulama mengatakan dia berbuka lebih afdal. Ya, tapi kalau seandainya undangannya umum dan dia berpuasa pun tidak ada yang ngerti gitu, maka dia lanjutkan puasa tidak apa-apa. Kalau seandainya puasa yang dia lakukan wajib karena dia mengqadha atau puasa nazar atau apa, lalu dia datang ke sana ada undangan, afwan ana tidak makan karena ana sedang puasa wajib, maka ini tidak masalah, ma'dzur. Baik. Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau menjelaskan dua hadis ini bahwa undangan makan apapun ditekankan untuk dihadiri kalau mencukupi syarat. Apa mencukupi syarat itu? Kalau seandainya memang pantas untuk dihadiri. Disebutkan diantaranya ketika beliau mengatakan ini, beliau mengatakan, kalau, dan beliau mengatakan ini syaratnya itu ada kisaran 20 ya. Beliau mengatakan ada kisaran 20. Di antaranya tidak ada yang haram di situ. Tidak ada yang haram. Artinya kalau ternyata ada minum khamr, mendengarkan musik, campur baur laki perempuan, maka hukum asalnya dia tidak wajib untuk menghadiri sesuatu yang memang ada pelanggaran syariatnya. Maka kewajiban untuk hadir tidak ada. Bahkan kalau perlu jangan hadir, begitu. Kemudian di antara syaratnya pula undangan itu umum, bukan dikhususkan untuk yang kaya aja. Ya. Yang kaya yang diundang, anak miskin, orang miskin tidak diperdulikan. Nah, kalau kayak begitu mending tidak didatengin. Ya. Yang ketiga disebutkan bahwa undangan itu tidak lebih dari 3 hari. Ini ada hadis, meskipun hadisnya lemah dan ini dipakai oleh sebagian ulama ya. Nabi SAW menyatakan, ta'amu awwal yaumin haqqun wa ta'amul yaum wa ta'amu yaumits tsani sunnatun wa ta'amu yaumits tsalits sum'atun faman samma'a samma Allahu bih. Ya. Makanan walimah atau jamuan makan itu di hari pertama ini memang merupakan hal yang perlu dipenuhi. Kalau seandainya jamuan makan itu berlanjut sampai hari kedua, maka kita datangin pun tidak apa-apa. Tapi kalau sampai 3 hari berturut-turut terus ngadakan ini jangan-jangan karena orangnya pengen bangga-banggaan dengan acaranya, pengen membanggakan. Maka barang siapa yang pengen mencari pujian orang, Allah nanti akan hukum dia dengan dipermalukan di depan orang. Begitu. Tapi hadis lemah, tidak kita sebutkan. Kemudian yang kedua, para ulama pun mengatakan kalau memang ternyata kenalan dia banyak dan tidak bisa dikumpul dalam 1 hari, dia perlu ada teman kantor, ada teman ngaji, ada teman seperjuangan, ada teman apa segala macam, dan tidak mungkin dikumpul dalam 1 hari, maka tidak mengapa seandainya dia harus sampai lebih 3 hari. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian termasuk di antara yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, di sana yang ngundang itu adalah seorang misalkan muslim, mukallaf, sudah dewasa, kemudian rasyid, artinya bijak dan berfikir. Ya, artinya memang kehadiran itu menghadiri undangan yang betul-betul diharapkan, bukan sekedar alasan gitu aja gitu. Kan. Tapi memang dia kehadirannya betul-betul diharapkan. Baik, yang jelas ini yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dari intisari hadis undangan untuk walimah. Baik. Kemudian disebutkan dalam lafaz ini, wala taruddul hadiyah, jangan engkau tolak hadiah. Nabi SAW menerima hadiah, dan hadiah ini dalam hadis bisa menjadi sebab kasih sayang, cinta, perhatian, dan hubungan baik. Nabi SAW menyatakan tahadu tahabbu, saling memberikanlah hadiah, nanti kalian akan bisa saling mencintai. Kok ada orang kasih hadiah ditolak begitu?
maka tidak pantas. Nabi SAW menyatakan yang sunnah kamu terima, begitu. Baik, kecuali memang ada beberapa hadiah yang tidak pantas diterima. Contohnya pejabat. Ya, pejabat tidak boleh menerima hadiah dari bawahannya karena jabatan itu namanya hadiyatul ummal, sogokan. Ya. Nabi SAW ketika mengutus Abdullah ibn Lutbiyah untuk menjadi pegawai pengumpul zakat. Ternyata ada orang bilang, ini untuk antum ya. Lalu dia laporan kepada Nabi SAW, hadza li wa hadza lakum, hadza li uhdiya ilayya. Kalau yang ini bukan untuk kalian ana setorkan, tetapi ini orang-orang kasih hadiah saya. Nabi SAW menyatakan, kenapa ada orang begitu-begitu? Afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi fayanzur ayuhda ilayhi amla. Kenapa dia tidak duduk aja di rumah, tidak usah ambil tugas dan pergawaian ini? Nanti dilihat apakah dia betul-betul masih dapat hadiah dari orang-orang. Artinya Nabi SAW ingkari. Kamu bilang ini dihadiahkan karena kamu. Bohong. Kamu itu dapat hadiah karena kamu sebagai seorang petugas pengepul zakat. Seandainya bukan, maka kamu tidak akan disogok sama orang-orang itu. Gitu. Kalau seandainya engkau duduk di rumah ibumu, tetap aja orang-orang ngasih hadiah kepada kamu. Padahal kamu bukan seorang pegawai. Berarti memang hadiah itu adalah hadiah benar murni. Nah, kalau kayak begitu nggak apa-apa. Contoh, seorang pejabat. Seorang pejabat terima hadiah dari kawan kecilnya yang memang dari sejak kecil, sebelum dia jadi pejabat, dia sering dia tukar-tukar hadiah. Ramadan, menjelang Lebaran, kasih parcel. Dan dari dulu seperti itu. Sampai akhirnya kawannya sudah jadi pejabat dan temennya masih tetap sayang itu. Dia pengen kasih hadiah bukan karena jabatannya, tetapi karena dia akan kasih seperti kawannya. Tidak apa-apa. Karena itu bukan disebabkan oleh jabatannya. Baik, cuman An-Nawawi rahimahullah mengatakan ini syaratnya tidak boleh lebih banyak ini hadiahnya dari kebiasaannya. Kebiasaannya ngasih cuman makanan desa aja karena hadiah lebaran. Begitu dia jabat ngasih hadiahnya emas. Wah, ini berarti dilebihin karena jabatannya, begitu. Nah, intinya memberi hadiah dan saling menerima merupakan hal yang dapat menimbulkan rasa kasih sayang, hubungan akrab dan seterusnya. Termasuk tadi yang kita sebutkan itu saling mengunjungi, diundang datang, itu merupakan bentuk ketawaduan. Orang kalau ngundang terus didatengin, seneng, bahagia banget tuh. Ngadakan acara apa, tahu-tahu temennya datang. Bahagia sekali. Bahagia, datang. Dan lambung tawadu. Nabi SAW tidak pernah menolak ketika diundang. Meskipun yang ngundang orang miskin, bahkan satu saat beliau datang ke tempat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tikarnya saja sudah menghitam oleh Anas bin Malik, dikuyur air, kemudian dibersihkan begini. Nabi SAW naik di atas tikar yang sudah tua dan sampai hampir rusak. Nabi SAW salat di situ. Ini lambang ketawaduan. Dan ini barangkali antum pernah dengar cerita Syekh bin Baz rahimahullah, seorang yang betul-betul tawadu, diundang makan oleh seorang penduduk Yaman. Padahal penduduk Yaman ini bilang ketika beliau mengatakan kebiasaannya, "Al-yawm al-'asha 'indana." Nah, hari ini makan malamnya di rumah saya, Syekh, gitu. Padahal dia ingin hanya memberikan basa-basi. Orang Yaman biasa basa-basi. Kalau mau makan, ayo silahkan sama saya apa segala macam. Ternyata ketika beliau basa-basi dengan Syekh bin Baz bilang, "Siap insyaallah. Tapi makannya jangan berlebihan ya. Makanan biasa yang kalian makan di rumah tiap hari apa itu?" "Iya," katanya. Tapi kaget banget nih Yaman. Ini Syekh bin Baz, mufti, pimpinan mufti yang dekat dengan raja. Ya, ternyata mau menerima undangan anak siapa gitu. Bingung dia, ini orang Yaman bingung. Wah, anak cuman basa-basi kok malah datang beneran. Kemudian ternyata Syekh bin Baz bilang, "Anak mau datang, cuman jangan takalluf." Takalluf itu artinya ngerepotin, sampai beli ini, sampai ini. Enggak, masakan rumah yang biasa sehari-hari. Siap, Syekh. Baik, yang kedua, kamu ikut saya dulu sebentar ya. Saya ada urusan, nanti setelah itu langsung ke rumah kamu. Iya, ternyata orang yang tambah kaget karena urusan yang dimaksud, Syekh bin Baz mau ngisi pengajian di istana. Akhirnya pengajian di depan para pejabat, umara, kajian, habis sholat isya, kemudian Syekh bin Baz diajak makan sama waktu itu
Amir Abdullah sebelum menjadi raja. Ya. Syekh, makan dulu di sini sekalian. Enggak, kata Syekh bin Bas, ana sedang dipanggil makan sama salah satu kenalan ana. Kata orang yang itu, matilah saya. Beliau ditawarin makan di istana, kemudian ditolaknya karena menerima undangan rumah saya. Ini ada apa di rumah saya gitu. Tapi setelah itu Syekh bin Bas pulang sama orang ini ke sana, makan sebentar, seret, habis itu pulang. Kata orang yang itu, Masya Allah Syekh bin Bas, luar biasa. Seorang figur yang tawaduk luar biasa. Ya, dan itu tidak akan beliau lupakan katanya. Ini lambang ketawaduan. Kalau orang bisa seperti itu, ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terakhir dikatakan dalam hadis ini, wala tadribul muslimin, jangan engkau memukul orang Islam, artinya menzalimi mereka. Tidak salah, kenapa harus dipukul? Ini terutama berkaitan dengan pemerintah di sini. Dikatakan la tu'aqibhum wa la tu'addibhum. Jangan engkau hukum mereka kalau mereka tidak bersalah, karena ini zalim. Nah, jadi larangannya berkaitan dengan orang-orang yang memang terbiasa menghukum. Ya. Adapun orang yang tidak nurut dan berhak untuk mendapat hukuman, maka itu yang memang tidak masalah, mereka berhak untuk mendapatkannya. Begitu. Baik, barangkali ini yang dapat kita pelajari. Hadis kelima, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di malam hari ini Ustaz, dan Masya Allah satu materi yang sangat menarik untuk kita simak bersama, dan begitu banyak faedah yang dapat kita ambil, terutama dengan faedah yang diceritakan oleh Ustaz tentang Syekh bin Bas rahimallahu ta'ala. Baik, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, untuk selanjutnya kita akan buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda semuanya yang bertanya, Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, untuk yang pertama kita angkat mulai telepon terlebih dahulu di 0218236543, dan kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Ali di Pasar Minggu. Baik, Pak Ali di Pasar Minggu. Silakan Pak Ali. Ya, mengenai korban, apakah boleh hukumnya kalau saya tidak membagikan daging, tetapi saya masak, kemudian tetangga saya undang ke rumah, sehingga terjadi keakraban, kemudian interaksi dan sebagainya. Yang kedua, terjadi fenomena korban itu kan pribadi, tapi dia pakai duit negara. Nah, ini hukumnya gimana, Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran jazilan li bayanikum. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, jawabannya yang pertama boleh. Ya. Dan itu namanya bagi. Itu namanya membagi. Ya, bagi itu tidak harus datang ke rumahnya dalam bentuk makanan mentah atau matang kemudian kita kasih, tapi juga bisa dalam bentuk makan bersama, kita undang, dan ini tidak menyelisihi perintah yang sunnah ya. Dalam Al-Quran dikatakan فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ. Dalam ayat yang lain dikatakan وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ. Ya, makanlah sebagian dari hewan sembelihan itu, kemudian berilah makan kepada orang yang membutuhkan, baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Kemudian ada nukilan dari Ibnu Abbas, dinukil dari Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa beliau mengatakan yang kalau bisa kita bagi hewan sembelihan ini, ada yang kita makan sendiri, ada yang disedekah sendiri, kemudian ada yang kita hadiahkan. Artinya tidak mesti sedekah kepada orang miskin, akan tetapi diberikan kepada orang yang mampu
cuman bentuknya hadiah, maka ini tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan kedua, Anda tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk Pak Ali di Pasar Minggu. Mudah-mudahan dapat dipahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan kita angkat berikutnya, pertanyaan kedua, melalui telepon kembali di 0212-823-6543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan berikutnya kami persilakan kepada Anda ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum yang ingin bertanya di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA. Ya, silakan. Baik, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mana yang lebih afdal Ustaz, berkorban satu kambing dengan atas nama suami dan keluarga atau berkorban kambing satu dengan cara bergantian tiap tahun? Mohon sampaikan penjelasan. Silakan Ustaz. Baik, wallahu alam. Yang sunnah adalah seorang suami sebagai kepala rumah tangga, dia berkorban kalau seandainya dia mampu. Dalam riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana ar-rajulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahhi anhu wa an ahli baitihi fayat'amuna wa yut'imun. Beliau mengatakan, dulu seorang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyembelih satu kambing untuk dia dan keluarganya. Maka mereka makan bersama dan memberikan sedekah untuk orang lain. Hatta tabahan nasu fasarat kama tara. Kata Abu Ayyub, sampai kamu lihat orang-orang sekarang bangga-banggaan. Maka kamu bisa melihat sekarang bagaimana mereka berlomba-lomba banyak-banyakan. Gitu. Tapi hukum asalnya dulu, mereka hanya cukup satu rumah, satu kambing. Dan ini diberikan oleh kepala rumah tangga. Tapi kalau seandainya kepala rumah tangga tidak bisa atau terbatas, kemudian istrinya mampu, maka tidak mengapa juga. Tidak mengapa. Dia menyembelih, dan nanti konsekuensinya kalau kita tahu tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, dan seterusnya yang berlaku untuk suami, nanti kalau yang berkorban adalah istri, maka istri yang tidak memotong rambut tidak boleh melakukan itu tadi. Ya, potong kuku, potong rambut dan semacamnya. Adapun seandainya dua-duanya bisa, maka wallahu alam, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih sendiri. Ya, beliau menyembelih sendiri untuk keluarganya. Dan itu wallahu alam yang tadi kita juga sebutkan riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari, kepala rumah tangga, dan ini yang difatwakan para ulama, kepala rumah tangga dia menyembelih untuk dia dan keluarganya, dan itu sudah cukup. Ya. Keabsahan memang satu kambing itu untuk satu orang, tetapi pahalanya bisa untuk keluarganya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing, yang satu untuk beliau dan keluarganya, satu untuk umatnya, beliau dan umatnya yang belum bisa untuk berkorban, menunjukkan bahwa dalam rumah tangga satu kambing cukup. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kembali kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan pada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Dipersilakan. Baik, terputus kembali. Nah Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini Ustaz. Satu pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz yang akan kita angkat dari penanya kita di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimanakah dengan undangan pengantin, ya undangan pernikahan maksudnya Ustaz, yang belum banyak mengetahui harus pisah antara ikhwan dan akhwat. Apakah tetap kita menghadiri Ustaz undangan pernikahan yang seperti ini? Syukuran Ustaz, silakan Ustaz. Afwan, yang Anda pahami, kalau seandainya ada undangan yang tidak terpisah ya,
campur, ikhtilat. Ini yang kalau seandainya terpisah, alhamdulillah. Ya, kalau ada undangan terpisah laki dan perempuan, maka itu hukum asalnya. Dan itu yang disesuaikan dengan syariat. Kalau seandainya tidak dipisah, campur, ikhtilat, laki dan perempuan. Ya, wallah alam, masyayikh mengatakan ini kemungkaran dan boleh untuk tidak dihadiri. Kalau dia ingin menghadiri, tapi dengan memilih waktu. Lebih diawalkan atau diakhirkan dan tetap menjaga pandangan dan berusaha untuk tidak bercampur, maka itu yang afdal. Ya. Tapi kalau seandainya dia ingin lebih selamat dan tidak hadir, tidak berdosa dia. Tidak berdosa dan nanti dia bisa cari waktu yang lain. Ya. Di hari yang lain, sehari sebelum atau sehari sesudah, atau bahkan dia tetap kirim hadiah dan seterusnya, kemudian minta maaf ketika terlambat atau mendahului karena ada kegiatan misalkan, maka insya Allah ini juga tidak mengurangi perintah dalam syariat. Wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari penanya melalui chat WA yang telah dibacakan dan dijawab oleh Ustaz jawabannya adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di malam hari ini Ustaz. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik, ikhwas sekalian, berbicara tentang sunnah di rumah tangga, kita hanya tahu bahwa keluarga harmonis, keluarga yang mengikuti sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa memperlakukan keluarganya dengan baik. Dan aku adalah terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Maka orang yang baik dan ingin mengikuti yang baik, dia adalah orang yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga. Termasuk ciri baik adalah perhatian. Dan perhatian itu diberikan juga terkadang dengan hukuman. Tidak sholat, tidak menutup aurat, tidak menjaga pergaulan dan seterusnya, maka di situ akan dituntut ketegasan, kebijaksanaan dan perhatian seorang kepala rumah tangga kepada pasangan, kepada anak dan seterusnya. Perhatian seorang istri untuk mengingatkan suami ketika dia tidak melaksanakan sholat, tidak melakukan syariat, bahkan melakukan tindakan yang salah. Ini juga merupakan bentuk ta'awun dan tugas yang sama-sama diemban setiap individu muslim. Semoga dengan mengenal sunnah, kita akan semakin harmonis dan semakin terjaga biduk rumah tangga sampai Allah ridha, kemudian kita bisa menghadap Allah dengan dikumpulkan dalam surga yang sama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz dan juga kesediaan antum dalam menyampaikan materi di malam hari ini Ustaz. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum di sela-sela kesibukan antum dan juga dalam dakwah antum menyempatkan untuk menyampaikan materi ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan keilmuan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama antum insyaallah. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami Kru Roja Cilengsi dan Kru Roja yang ada di Jember, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas kerjasamanya sehingga Allah mudahkan bagi kita menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Dan untuk Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir yang akan kita simak pembahasan-pembahasan lainnya yang penuh dengan faedah. Akhir kalam di malam hari ini kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan keberkahan dan karunia untuk kita semuanya hingga menjelang esok pagi. Dan
tetap jaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.